warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dibacakan hasil monitoring pada hari ini adalah hasilnya 27,42% ya. Tapi ada beberapa yang maksudnya tadinya bagus, terus sekarang ada ya. Nanti boleh diinfokan kepada warganya untuk melakukan IVA-tes di Puskesmas yang fungsinya IVA tes. Jadi Senin sampai Jumat di Puskesmas Manggarai Selatan. Jadi prosesnya itu sebenarnya dimasukin juga si alat ke dalam vagina, terus di kontrol gitu pakai asap busa. Dan hasilnya bisa langsung kelihatan ada positif menuju ke arah sel kanker atau enggak. Kami panggilan kesayangannya Dokter Irin. Kalau teman lupa beli aja, jangan lupa beli saya di Supermarket ya. Karena ada kan dari kirim, jangan lupa. Ya. Kirim. Saya tambahin untuk kondisinya sudah ada tambahan sinyal, sudah ada tambahan komposite nama keranjang, tapi nggak bisa pakai BPJS karena memang peraturan seperti itu. Tapi kalau kita pakai BPJS, karena ini biayanya berapa sih? RT 10 yang saya hormati Pak Herman selaku RMPR 4, yang saya hormati FKDM Pak Sabeni Sulaiman, yang saya hormati juga Pak OTP ya, yang saya hormati juga warga RW 4 dan juga kepada kader-kader hormati RW 4. RW 04 ya beserta jajarannya, LMK 04 ya beserta jajarannya ya, koordinator RW 04 ya beserta ibu-ibu kader Jumantiknya tingkat RW maupun RT, koordinator Jumantik RW dari 01 sampai 010 ya. Yang saya hormati juga ya, tidak salah lupa nih dokter-dokter dari puskesmas kelurahan ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang hanya snack tadi paling gede Mas Anda ya, sesuai dengan badannya ya. Jadi yang saya hormati juga nih ada FKDM yang nggak pernah lepas nih ya, 3 serangkai ya, 3 serangkai. Nah Pak Beni, Pak Kimin ya. Itu satu-satu tidak bisa saya sebutkan, staf-staf saya, ada Bu Edi, Pak Sekel, Pak Fendi, Dikan, Bina, Lisa, ya, Ani, Putri, ya, banyak perempuan. Ya. Kalau Bulina terakhir, jangan. Seperti biasa, kalau Bulina itu terakhir ya. Tang-tang kecil dikasih belakangan. Ya. Tapi memang kalau yang kecil itu, si kecil ini. Nggak kelihatan ya Pak. Tapi luas ya. Yang saya hormati juga Bu Lina nih ya, KB kita ya. Jadi pertama-tama yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran RW 04 ya, yang selalu tanggap ya, apapun informasi ataupun apa ya disebutnya ya, kalau dalam pemerintahan itu disebutnya perintah ya, perintah yang sesuai dengan aturan, yang kebijakan dari tingkat atas selalu nomor 1 ya. Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, DPD-nya alhamdulillah ya 0 ya, tidak ada kasus ya. Daftar wismanya yang pertama nih ya, RW yang lain belum nih, RW 4 doang yang pertama. Ini dulu ya. Saya belum dengar laporan saya. Kedua aja ya. Ya, nanti WA ya malam ya. Apa? Jadi saya belum ini ya. Cuman kalau udah ya alhamdulillah. Saingan sama RW 4 ya. Nah, terus langsung keluar ya. Nah, jadi RW 4 dulu baru RW 7. Iya.
Ya, terus juga ya lingkungannya juga saya lihat bersih, keamanannya juga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terus dipertahankan Pak RW ya. Yang kedua saya sampaikan besok ada pelayanan EKTP di kelurahan ya. Tolong disampaikan kepada warganya. Jadi yang mau merekam EKTP ya, besok hari Sabtu kelurahan buka ya. Tapi khusus Dukcapil ya, kalau PTSP-nya enggak ya. Selanjutnya juga besok nanti malam kita kelurahan mengadakan pramusrembang. Sebelum musrembang kita melaksanakan pramusrembang. Jadi biar musrembang itu nanti pada hari hanya kita nggak lagi gontok-gontokan atau menentukan pilihan. Nah, di pra inilah ya kita prioritaskan mana yang harus, mana yang tidak. Ya. Dan di hari Sabtu, di hari Minggu ya itu ada bintek KPPS ya di kelurahan juga dari jam 9 sampai jam berapa? Jam 3 ya. Nah di hari Minggu juga di RW 4 kerja bakti ya PRW ya. Besok. Besok Minggu Pak. Hari Minggu ya kerja bakti di RW 4 ya. Jadi saya berharap itu informasi yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, yang ketiga saya sampaikan pilkada sebentar lagi. Siapa yang tahu berapa hari lagi? Ada yang tahu nggak? 12 hari. 12 hari lagi. Berapa? 12 hari. 12 atau 11? 12. Sekarang tanggal 3, tadi tanggal 15 Pak. 12 lagi Pak. Sekarang tanggal 3 ya? Iya. Pencoblosan hari? Ya, berarti dengan informasi seperti itu ibu-ibu udah paham ya. Ibu-ibu udah tahu ya tanggal 15 pencoblosan hari Rabu dan itu libur nasional. Bapak mau tanya, apa untuk kartu pemilihnya itu cuma yang lembaran itu aja nggak ada kartu pemilihnya? Nanti dari KPU ada lagi ya. Biasanya ada undangan. Ya. Biasanya ada undangan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu ya. Jadi jangan lupa sampaikan kepada seluruh masyarakat, apalagi Ibu nih ya. Kan biasa setiap hari Selasa selalu kunjungan ya? Hari Jumat kunjungan ya? Nah, kalau kunjungan sampaikan kepada masyarakat ya, jangan lupa tanggal 15 ada pencoblosan ya, pemilihan ya, apa? Nah, gubernur daerah. Jadi saya berharap Manggarai Selatan bisa dapat targetnya 70%. Ya, targetnya 70%. Pemilih kita 19.000. Ya, se-Manggarai Selatan 19.000. Ya, kalau 70%-nya saya berharap nyampe lah 15.000 atau 16.000 ya. 16.000 untuk pemilih. Nah, nanti kalau bisa mencapai 70%, kelurahan kita nanti mendapat penghargaan ya. Anugerah demokrasi apa gitu, Pak saya namanya ya. Itu yang ketiga saya sampaikan. Yang keempat saya sampaikan juga, nggak bosan-bosan ya, hal seperti ini bukanlah kegiatan seremonial ya. Saya bilang, sampaikan ini kewajiban bagi kita semua. Kenapa saya sampaikan? Ya di Al-Quran juga disebutin, di ajaran agama apapun disebutkan juga. Yang namanya kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya. Tapi belum tentu yang bersih itu ya bebas jentik ya. Nah, tadi dokter udah sampaikan ke Dokter Ayu ya. Nah, dia menyampaikan rumahnya bersih, tapi nggak nyangka di luarnya ada jentik ya. Jadi yang disampaikan Bu Eti juga benar, kalau meriksa kita harus sabar, harus teliti. Satu lagi apa Bu Eti? Harus jeli ya. Jadi kita harus seperti itu. Jadi jangan masuk udah masuk kucuk. Oh ya udah Bu, mana airnya? Di belakang. Ya, oh ya udah nggak ada ya. Percuma ya. Jadi apa yang kita kerjakan ya nggak ada hasilnya. Ya, lebih baik sabar, teliti, jeli, lihat ya. Nggak apa-apa. Misalnya ibu punya target ada 20 rumah. Ya. Kalau cepat 20 rumah bisa, tapi kalau misalnya sabar, jeli teliti, cuman dapat 15, nggak apa-apa Bu. Nanti yang 5 rumahnya lagi, besoknya lagi. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Biar
apa yang kita kerjakan itu efektif. Ya, kalau datang cuma kucuk, apa kabar, sehat, ya kan, kayak gitu. Baik, masak apa ini, ya kan? Nah, lupa deh udah ngomong kayak gitu. Nah, jadi nggak diperiksa, ya. Jadi harus jeli, harus sabar, harus jadi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sekarang ini musim penghujan, ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, ya. Itu paling demen. Kenapa saya bilang paling demen? Hari ini kita bersihin. Karena hujan besok ada lagi. Iya, karena apa? Air yang turun. Kita nggak tahu, ya. Kena cipratannya dia bisa jadi genangan, ya. Jadi kita harus benar-benar di musim hujan ini efektif. Kenapa saya sampaikan seperti itu juga? Karena kalau sudah ada kasus, kita malas. Malas dalam kata arti, akumulasi dalam 1 tahun itu dari Januari Desember itu dihitung semuanya. Jadi bukan Januari ada kasus, Februari kita gebok, nggak ada kasus, nanti Februari udah lupa lagi, Maret ada kasus lagi, ya. Jadi nggak kelar-kelar, nanti itu diakumulasi. Januari kasus, Februari enggak, Maret kasus, nanti itu semua dievaluasi. Jadi bukan hanya per bulan, tapi setahun evaluasi, ya. Nah, di dalam aturan juga, ya, apabila AJB-nya 95, iya, akte bebas jentiknya 95% itu dapat nanti apa? Berarti dapat reward, ya. Seharusnya dapat 12 kali, ini menjadi 13 kali, ya. Biasanya itu nanti pas lebaran, ya. Dapatnya pas lebaran. Cuman kalau angka bebas jentiknya di bawah 95% itu jadi pertanyaan juga. Nah, nanti saya yang dipertanyakan, kenapa Pak Lurah kasih? Nah, di aturannya harus 95. Dalam setiap bulan, setiap minggu, ya, dievaluasi harus 95. Kalau di bawah 95 berarti nggak memenuhi target. Ini sekarang target, ya. Sistemnya target, jadi nggak bisa lagi kita bermain-main. Contoh, PPSU dulu, ya, 1 tahun kontraknya, tetapi sekarang dia 3 bulan kontraknya. Jadi kalau dalam 3 bulan dia nggak benar, kerjanya nggak benar, nggak rajin, ya, berhenti secara otomatis, ya, berhenti secara otomatis. Karena per 3 bulan mereka perpanjangan kontrak, ya, seperti itu. Nah, itu pun nanti ditarget. Kemarin itu cuma 2 km, ke depan satu PPSU 5 km harus bersih. Nah, jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan itu, ya, bukannya makin gampang, ya, akan makin sulit karena sesuatu itu diukur kinerjanya berbasiskan apa? Target. Jadi kalau targetnya nggak mencapai, ya udah tidak diberikan, karena itu salah satu bukti atau pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, ya, yang kita lakukan semua itu dibiayai oleh APBD. Dari mana? Dari pajak masyarakat, ya. Jadi nggak bisa main-main lagi. Kayak saya nih, kelurahan seperti itu. Kelurahan itu sekarang udah ada yang namanya PP 18 2016 peraturan pemerintah, ya. Udah ada slot-slotnya, lurah, sekel, wakil lurah udah nggak ada. Kepala seksi harus punya staf 2, sekel harus punya staf 5, slotnya ada, ya. Sekel nanti di bawahnya golongannya berapa, sekolahnya apa, ya. Sekolah SD dengan SMP dengan SMA dengan S1 itu beda-beda pendapatannya, tugasnya pun berbeda-beda. Ada penyusun, ada pengadministrasian, ya, ada pengaturan, ada pengawasan. Nah, seperti itu, ya. Inilah yang ada problematika yang ada di pemerintahan. Jadi ibu perlu tahu. Jadi nggak segampang, wah, Pak, ininya kurang, Pak, ininya kurang. Kita sudah dibatasi, ya. Kayak saya nih, ya, contoh, misalnya, saya mau ngadakan, pengen yang namanya PSN ini nasi bok. Saya mau kasih nasi bok. Kemarin nasi bok boleh, tapi tahun ini nasi bok nggak boleh. Bolehnya steak aja. Dan itu pun dibatasi, ya. Kalau mau minta double 2 ya repot saya gitu, ya. Itu dibatasi. Jadi kondisi seperti itu, ya. Jadi kita juga berbasis yang namanya elektronik. Segala sesuatu yang kita lakukan semuanya non tunai, tidak lagi tunai. Contoh beli snack ini pakai pihak ketiga.
dan kita langsung bayar non tunai transfer. Jadi kita nggak ada lagi namanya nih kasih duit, oh berarti ntar kalau dikasih duit ini dong ada lebihannya ke gua, nggak bisa. Kalau udah masuk ke rekening orang nggak mungkin kita minta lagi. Kita masuk nih ke rekening ibu, saya minta lagi, mau ibu? Enggak kan? Nah, apa yang kita pesan kita kasih duitnya, itulah yang pertanggungjawaban saya. Nah, modelnya seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa lagi seperti dahulu ya, tahun dahulu di cabe untung di bawang, rugi di tomat. Ya, untuk gali lubang, tutup lubang, untuk menutupi hal-hal yang tidak tercover. Tapi sekarang udah nggak bisa. Makanya mohon maaf nih kalau ke lurah minta sumbangan misalnya maulid, Isra Miraj, ya memang kita nggak ada anggaran untuk itu. Kalau dahulu kita masih bisa, tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, kalau kita kasih malah dipertanyakan dari mana Pak Lurah dapat duitnya. Ya, semua pelayanan gratis. Ya, baik pertanahan maupun apa-apa semua gratis kecuali yang diatur oleh Perda. Ya, memberi dan yang menerima kena. Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat, nggak usah pakai calon, datang aja sendiri. Ya, datang aja sendiri. Cuman kalau emang nggak bisa ya minta tolong nggak apa-apa. Tapi yang namanya orang minta tolong pasti nggak mungkin gratis. Dia kesana naik ojek siapa? Masa ngurusin orang duit kita yang keluar? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bisa diedukasi ya kepada masyarakat ya hal yang seperti itu. Itulah fenomena yang ada di pemerintahan sekarang ya. Jadi saya berharap sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini ya. Saya juga sekarang agak sedikit mengerem ke masyarakat ya, karena tahu sendirilah ya. Sekarang lagi ada kampanye A, B, C, kita nggak tahu. Tahu lagi ikut acara ini, tahu disokong sama dana salah satu, ya kita nggak tahu. Namanya di masyarakat bebas. Tapi kalau kita pemerintah netral, ya pemerintah netral, nggak boleh memihak salah satu pasangan calon, ya. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, ya terus tingkatkan, ya motivasi kerja, ya jangan patah semangat. Ya, jadi kalau ada aturan baru dipelajari dan itu motivasi. Bukan adanya aturan baru malah jadi beban. Nah, itu salah. Karena kalau kita jalanin juga nggak kita jalanin tetap karena kita sudah berbentuk seperti SK ya atau surat perintah yang mau harus kita jalani. Ya. Paham ya? Ya. Sekarang jam 10:20. Mau sampai jam 11 sampai jam 12. Hasil ya dalam setahun tidak ada kasus DPD ya, itu jarang terjadi ya, itu bisa terjadi kalau hanya di pulau ya, di lautan. Kalau di daratan itu jarang terjadi ya. Jadi saya sebagai lurah beserta jajaran mengucapkan terima kasih ala kadarnya, jangan dilihat, tapi inilah bentuk apresiasi saya kelurahan kepada Pak RW dan jajarannya ya yang bisa mempertahankan dan membawa nama baik Kelurahan Banggai Selatan. Ya.